DPR mengatakan, pemerintah aneh, lagi geger COVID-19 malah masukin TKA Tiongkok. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai. Karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Elektabilitas Presiden Joko Widodo untuk tahun 2019 kita lihat juga sangat baik. Itu betul-betul kita melakukan satu loncatan yang bagus. Ini ekonomi Indonesia makin terpuruk. Jokowi katakan Indonesia maju. Maju apa Jokowi? Mundur sekarang. Pak Jokowi, saya sarankan Pak Jokowi, Pak Presiden, kumpulkan ustadz-ustadz yang Bapak anggap radikal. Kumpulkan juga ustadz-ustadz yang pendukung Bapak. Mana pendukung Prabowo kemarin? Mana pendukung saya kemarin? Mari kita ke istana. Mari kita bermunajat dengan tema munajat nasional menolak corona. Ditambah ketergantungan kita kepada Cina. Cina sudah 2000 triliun lebih habis uang Cina gara-gara corona. Kau rasakan Cina? Kau membunuh umat Islam di Uighur. Corona bukan dari Wuhan. Corona datang dari Tuhan. Indonesia ekonominya bergantung pada Cina. Doakanlah supaya lebih mati Cina itu. Bukan cuma ekonominya mati, orang Cina kemana-mana diteriaki corona, corona. Yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Kecurangan ini nggak bisa dibohongi, adalah orang-orang di atas. Profesor Robinson mengatakan, pemerintah Indonesia lemah, tak kompeten, tak berkelas. Bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati, Pak, di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, ya kan, import makan, negara agraris import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah, ya. Ruwet. Pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa, kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ejekan mereka kepada Indonesia kedatangan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok. Mereka datang ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan sepengetahuan dan diizinkan aparat pemerintah. Padahal faktanya Indonesia sedang melarang WNA asal Tiongkok datang ke Indonesia karena dikhawatirkan makin menambah jumlah kasus wabah virus corona di tanah air. Menanggapi kejadian yang sempat viral itu, anggota Komisi 9 DPR Kurniasi Mufidayati mengatakan ada ketidakkompakan di tubuh pemerintah. Di satu sisi, pemerintah sedang berjuang melawan wabahnya virus corona di tanah air, namun malah mengizinkan 49 WNA asal Tiongkok ini datang ke Indonesia. 4 tahun lalu, tepatnya tanggal 5 Juli 2016, di Universitas Melbourne, Australia, Richard Robinson menilai kepemimpinan nasional di Indonesia dewasa ini sangat lemah, tidak kompeten dan tidak berkelas global. Tak punya kelas di tingkat Asia, apalagi di pentas global. Dia memprediksi Indonesia tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di regional, apalagi di pentas global, sebagaimana diperkirakan selama ini. Tidak terlihat adanya intensi dan kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya, kata Richard. Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan regional dan internasional. Banyak pakar berpendapat, kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi. Selain itu, Indonesia juga dipuji
sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara mayoritas Muslim. Namun, Richard mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia menyebutkan kekuatan ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan proyeksi eksternal kekuatan negara. Catatan historis membuktikan, konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya. Masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Elektabilitas Presiden Joko Widodo untuk tahun 2019 kita lihat juga sangat baik. Itu betul-betul kita melakukan satu loncatan-loncatan yang bagus. Ini ekonomi Indonesia makin terpuruk. Jokowi katakan Indonesia maju. Maju apa Jokowi? Mundur sekarang. Pak Jokowi, saya sarankan Pak Jokowi, Pak Presiden, kumpulkan ustadz-ustadz yang Bapak anggap radikal. Kumpulkan juga ustadz-ustadz yang pendukung Bapak. Mana pendukung Prabowo kemarin? Mana pendukung saya kemarin? Mari kita ke istana. Mari kita bermunajat dengan tema munajat nasional menolak corona. Ditambah ketergantungan kita kepada Cina. Cina sudah 2000 triliun lebih habis uang Cina gara-gara corona. Kau rasakan Cina? Kau membunuh umat Islam di Uighur. Corona bukan dari Wuhan. Corona datang dari Tuhan. Indonesia ekonominya bergantung pada Cina. Doakanlah sekali mati Cina itu. Bukan cuma ekonominya mati, orang Cina kemana-mana diteriaki corona. Yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Kecurangan ini nggak bisa dibohongi, adalah orang-orang di atas. Profesor Robinson mengatakan, pemerintah Indonesia lemah, tak kompeten, tak berkelas. Bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati, Pak, di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, ya kan, import makan, negara agraris import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah, ya. Ruwet. Pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa, kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ejekan mereka kepada kita.